Insinyur Ahok Manajemen Magister yang bernama asli Basuki Cahayapurnama adalah pengusaha dan politikus keturunan Tionghoa Indonesia yang menjabat Komisaris Utama PT Pertamina sejak 25 November 2019. Dia merupakan kakak kandung dari Basuki Cahayapurnama, Bupati Belitung Timur periode 2010 sampai 2015. Di dunia politik, ia tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang terdaftar sebagai anggota sejak 8 Februari 2019. Basuki adalah putra pertama dari almarhum Indra Cahayapurnama dan Buniarti Ningsih. Ia lahir di Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966. Basuki memiliki 4 orang adik. Keluarganya adalah keturunan Tionghoa Indonesia dari suku Hakka. Masa kecil Basuki lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Hingga selesai menamatkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama. Setamat dari sekolah menengah pertama, ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Di Jakarta, Basuki menimba ilmu di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral. Selama menempuh pendidikan di Jakarta, Ahok diurus oleh seorang wanita Bugis beragama Islam yang bernama Misri Bu Andi Baso Amir binti Aka. Setelah lulus dari gelar Insinyur Geologi, Basuki kembali ke Belitung dan mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah pada tahun 1989. Riwayat pendidikan Basuki Cahayapurnama. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, Basuki melanjutkan studinya di jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapat gelar insinyur pada tahun 1990. Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada tahun 1994 dengan gelar Manajemen Magister di Sekolah Tinggi Manajemen Prastia Mulia. Kiprah politik Ahok dimulai pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Belitung Timur tahun 2005. Basuki berpasangan dengan Hoirul Effendi dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan atau PNBK, ikut sebagai calon bupati dan wakil bupati Belitung Timur periode 2005 sampai 2010. Dengan mengantongi suara 37,13%, pasangan ini terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Selanjutnya, di Pilkada Gubernur Bangka Belitung tahun 2007, Basuki mengambil bagian menjadi kandidat calon gubernur. Namun, dalam pemilihan tersebut, ia dikalahkan oleh rivalnya, yaitu Eko Maulana Ali. Lalu pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golongan Karya. Lalu Basuki mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Joko Widodo dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Dan terakhir, Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 14 November 2014. Basuki Cahayapurnama atau dikenal dengan nama Ahok merupakan salah satu pemimpin yang memiliki karakteristik kepemimpinan agak berbeda jika dibandingkan dengan kepemimpinan kepala daerah lainnya. Ketika banyak orang ingin menjadi pemimpin dengan harapan mendapat kekuasaan dan setelah itu digunakan untuk kepentingan bahkan mungkin kemakmuran pribadinya, Ahok justru menggunakan otoritas kepemimpinan yang dimilikinya berjuang untuk kepentingan rakyat. Selain itu, di saat banyak pemimpin lebih ingin dilayani karena merasa merekalah memiliki otoritas tersebut, Ahok berusaha untuk menerapkan bahwa menjadi seorang pemimpin merupakan amanat dari rakyat, untuk kemudian ketika terpilih
maka tentu saja seharusnya wajib berjuang dan melayani kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sehingga harus dilayani dan bukan melayani. Sebagai seorang pemimpin, bersama Joko Widodo, yang memimpin ibu kota negara yaitu DKI Jakarta, Ahok memiliki sebuah pemahaman tentang konsep pemimpin publik yang harusnya melayani rakyatnya, yaitu kalau dulu saya lihat orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, saya pakai dompet saya pergi melayani orang dengan mobil saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin, uang rakyat yang membayar saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat. Jika saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu sendiri. Jadi kalau rakyat memiliki pejabat yang mau menjadi penolong, jadi pelayan mereka, maka saya kira tidak akan ada yang mungkin melakukan korupsi. Salah satu faktor yang membuat Ahok menjadi sangat berani dan seakan tanpa beban kala mengekspresikan setiap perasaan dan tindakannya adalah soal integritasnya yang sejauh ini memang cukup teruji. Satu-satunya motif sekaligus dasar setiap tindakan yang dilakukan adalah konstitusi. Ucapannya soal menegakkan konstitusi pun selalu disampaikan dengan lugas dan tegas. Ia menyatakan lebih taat pada konstitusi, bukan konstituen. Ia bahkan menyatakan rela mati demi konstitusi. Ahok sudah berhasil menunjukkan arti penting dan kekuatan sebuah integritas bagi seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin tak hanya sekedar memerintah, namun harus mampu memberikan teladan yang baik dalam perkataan dan sikapnya. Tipe kepemimpinan Ahok taat pada norma atau aturan dalam persepsi masyarakat. Ahok termasuk dalam tipe kepemimpinan rasional, yaitu kepemimpinan yang bersumber pada kewenangan legal yang beranjak dari legalitas, pola-pola, peraturan normatif. Ahok menjalankan fungsi pertimbangan sebagai seorang pemimpin. Fungsi pertimbangan ini berkaitan dengan moral meliputi setiap kegiatan yang mempengaruhi atau meningkatkan kepuasan perseorangan anggota masyarakat. Gaya komunikasi Ahok yang cenderung mengendalikan, di mana gaya komunikasi ini membatasi, memaksa, mengatur perilaku bawahan, dalam hal ini masyarakat DKI Jakarta, untuk mengikuti aturan dan norma yang disepakati. Demikian adalah gaya kepemimpinan yang dianut oleh Basuki Cahayapurnama atau dikenal dengan Ahok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.